Saya jawab ya. Oke, Ya. saya jawab ya. Oke. Ya. Kenapa istrimu tadi ke masjid? Karena yang pertama istrimu itu Kristen. Kristen tidak boleh masuk masjid. Dan yang kedua, kalau Kristen masuk ke masjid, takutnya kotak amal hilang. Jadi diantisipasi jangan sampai kotak amal hilang. Nah itu. Dan yang ketiga, sabar saya jawab dulu. Gantian dulu. Kok kamu yang kejang-kejang? Gantian dulu. Tadi kamu sudah. Saya ulangi nih. Habis baru kamu lagi. Kita pasang waktu. Oke, kita pasang waktu ya. Saya pasang waktu di kamu. Ini waktu saya 5 menit saja. Ini waktu saya 5 menit. Jangan kamu potong-potong ya. Oke. Nah, ada waktu di atas itu. Oke. Kenapa istri kamu tadi ke masjid diusir? Karena yang pertama istri kamu itu Kristen. Kan? Jadi orang Kristen tidak boleh masuk ke masjid. Karena kenapa? Antisipasi jangan sampai kotak amal. Kotak amal bisa hilang. Itu jangan sampai. Nah, dan yang kedua, kamu mengatakan bahwa istri saya mau berdoa di masjid. Kenapa dikeluarkan? Karena tidak boleh orang Kristen masuk masjid. Orang Kristen itu masuk gereja atau masuk diskotik. Karena sama jingkra-jingkra. Kan? Sama jingkra-jingkra. Karena orang yang masuk masjid itu harus orang yang suci. Tetapi istri kamu masuk ke masjid itu kan so suci. Kan mungkin banyak, kotak amal banyak di masjid ini. Dan yang ketiga, kenapa istri kamu tidak boleh ke masjid untuk berdoa? Karena kalian tidak butuh berdoa. Cukup bersundal saja sudah masuk surga. Karena di dalam surga tadi dibilang, pesundal-pesundal itu akan masuk kepada kerajaan surga. Jadi tidak perlu istri kamu harus berdoa, minimal jadi sundal dulu, baru berdoa, baru masuk surga. Jadi kasihlah istri kamu untuk bersundal agar dahulu masuk surga. Kan tertulis itu, pesundal dan pemungut cukai, pemungut cukai itu lebih dahulu masuk surga. Jadi kamu mau masuk surga, kamu harus menjadi pemungut cukai dulu, kan? Nah, baru istri kamu jadi pesundal agar kalian masuk surga. Paham kan sampai sini? Jadi tidak boleh kalian ke masjid. Dia potong waktu saya. Tonton. Saya enggak suka kalau diskusi. Enggak suka diskusi potong-potong waktu saya tuh. Iya, saya kalau sudah pakai waktu itu saya mode serius. Sekali kamu potong sudah selesai kan? Dikasih bidadari tidak mau, dikasih pesundal ngeyel. Mau kasih apa kalian ini mau? Silakan. Dibantu tap-tap layar teman-teman, kasih kencang, banyak yang panas di bawah ini. Ya. Pasien selanjutnya. Waduh, datang pula ini Kristen sopan ini. Dilema saya lagi ini. Kenapa abang datang? Jangan dulu datang, Bang. Kristen sopan pula yang datang. Jadi saya terakhir aja nih, Bang Lodi. Selamat malam, Bang Lodi. Enggak apa-apa kalau sudah naik begini, ya saya mohon maaf apabila saya terlalu barbar abangku ya. Siap. Silakan. Ya silakan. Cek 1 2 3 cek. Coba cek 1 2 3. Coba. Cek 1 2 3 3 2 1. 3 2 1. 1 dalam 3. Makan 3 biar 1. 1 dalam. Iya, cocok. Ya, Pak. Silakan. Selamat malam, Bang Lodi. Malam, ya. Abangku yang baik hati, yang tidak sombong. Rapat tertutup. Oke, rapat tertutup dimulai, teman-teman. Iya. Rapat tertutup dimulai. Ya. Silakan. Gimana kabar, Bang Lodi? Alhamdulillah, kabar sehat. Abang gimana kabar, Bang? Sehat. Apa gerangannya sehingga abang WA saya bila mau diskusi rapat tertutup? Silakan. Karena saya suka yang tertutup. Wih, abang ini Kristen syariat loh. Banyak orang Kristen yang suka terbuka-buka, abang yang suka tertutup. Sudah lama tidak naik ini, Bang Lodi. Tadi saya juga dengar kangen, cerita seru juga tadi itu. Apa yang abang dengar dari tadi, Bang?
Takutnya kita salah atau gimana, silakan. Tapi saya lihat dia lagi mabuk Bang Loding. Iya. Jadi pikir saya karena mabuk jangan diladenin lah. Silakan. Silakan. Apa yang mau kita bahas? Silakan. Di malam ini bahas apa nih? Iya. Palingan ini oten ajaran bingung karena fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, kita melihat apologet Kristen saling bertengkar satu sama lain. Ini penyebabnya apa ini? Saya juga sebenarnya nggak mau dengar itu. Bikin malu sebenarnya Bang Loding. Ya, apa yang membuat sampai jadi begitu, Bang? Ini saya tanya serius loh, Bang. Apa yang membuat? Takutnya begini, Bang. Di dalam Al-Maidah ayat 14 sampai 15 itu sudah diceritakan, maka mereka akan berselisih paham sampai hari kiamat. Apakah ini tergenapi oleh Kristen-Kristen yang ada ini? Karena saya berpikir begini, Bang. Seandainya semua Kristen kembali ke Alkitabiah, pasti tidak akan kembali ke Biblika, pasti tidak akan bertengkar, Bang. Kan tempatkanlah Yesus pada tempatnya. Selagi kalian tidak menempatkan Yesus pada tempatnya, maka kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Baik. Saya paham. Itu saya tahu tujuan Bang Loding. Jadi iya, coba silakan. Yesus itu sebagai utusan, seperti itu kan? Iya, memang dia utusan. Kan itu dalil, bukan menurut saya. Kan saya kasih data itu. Data apa? Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42, Matius 12:15, Matius 11:25, Kisah Para Rasul 4:23, Kisah Para Rasul 3:13, Yohanes 15:15. 10 ayat loh. Saya kasih. Sampai kapanpun memang bertolak belakang. Kalau saya perhatiin, jadi nggak ada titik temu. Karena dari sisi Kristen bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dari sisi Islam bahwa Yesus itu adalah manusia dan utusan. Seperti itu kan? Bukan dari sisi Islam, Bang. Itu dari sisi Bible. Karena Islam tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Dari Bible sendiri. Betul. Karena saya juga baca-baca dalam Al-Quran juga bahwa Yesus itu, Isa Masih itu adalah nabi dan rasul. Iya. Saya juga udah baca itu. Tapi ngomong-ngomong, Bang Loding, aman gak itu muka? Aman gak? Jangan sampai sesak napas. Karena kita tertutup ini, nggak boleh ada yang ngelihat muka. Kita harus rapat tertutup memang ini kan. Sudah janjian kan? Siap. Silakan lanjut. Ya. Jadi memang masalahnya bahwa Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi dari Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan seperti itu. Makanya tidak ketemu. Makanya seringkali debat-debat sengit ketika naik di room kayak Bang Loding begini. Begitu kan? Karena tidak tempatkan pada tempatnya kan, makanya dia akan terputar-putar. Makanya tema saya itu Oten bingung dengan Bibel kan. Itu kan jatuh kan. Itu tuh santai dikit. Ya. Jadi maunya bagaimana coba? Gimana Bang Loding? Maksud saya beginilah. Pemahaman Anda sampai saat ini, apakah Anda masih meyakini kalau Yesus itu adalah Tuhan apa utusan Tuhan? Biar kita ada titik poinnya. Baik. Jadi setelah saya pelajari, memang dari sisi Al-Quran menjelaskan bahwa Isa itu adalah utusan, Isa itu adalah rasul. Tetapi Isa juga yang menyuruh di ayat Maryam 19 ayat 35 atau 36 saya lupa. Yesus menyuruh bahwa Isa berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu menyuruh untuk menyembah.
Nah, tetapi dari sisi Kristen, Alkitab memang dia juga utusan di ayat Yohanes 17 ayat 3. Iya, Dialah itu satu-satunya komparasi Allah sama yang Yohanes, itu komparasi sama Yohanes 20 nomor 17. iya, betul. Tetapi ada juga tentang penggenapan atau nubuatan Yesus di dalam Yesaya 9 ayat 6. Iya, coba baca Yesaya 9 ayat Oke. 6. Apa bunyi? Kalau saya bacakan begini, Bang Lodi. Hmm. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Iya. Jadi di dalam Yesaya itu Ayat itu dinubuatkan. kalau kamu mau kaji, coba silakan. Oke. Lanjut, selesaikan. Gimana? Nah, jadi dalam Ya, selesaikan perikop dulu. ini Apa tanggapan kamu kelahiran tentang ayat itu? Raja damai. Ya, tentang kelahiran Raja damai yang Nabi Yesaya ini menubuatkan ya tentang kelahiran Yesus itu. Karena di ayat 9 tadi yang saya bacakan, dialah yang disebutkan orang. Satu, penasihat ajaib. Kedua, Allah yang perkasa. Jadi nubuatan tentang Yesus itu sudah ada di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini, Bang Lodi. Makanya kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Bahwa itu sudah dinubuatkan. Bahkan penyalipannya pun di Yesaya 53 pun sudah dinubuatkan juga. Jadi seperti itu, Bang Lodi. Ya, coba Bang Lodi terangkan. Oke, baik. Yang pertama yang saya kaji, yang pertama begini, di Yesaya tadi. Yang pertama dia mengatakan begini. Ya, yang pertama dia mengatakan begini, hari ini telah lahir. Telah lahir dan akan lahir itu sama apa beda? Itu kita kaji pelan-pelan itu. Telah lahir dan akan lahir itu sama apa beda? Kenapa? Telah lahir. Telah lahir dan akan lahir sama apa beda? Beda lah. Beda. Yang tertulis di situ telah lahir berarti sudah lahir kan? Benar tidak? Iya. Dan itu di perjanjian lama, Yesus nanti perjanjian baru. Nah, yang kedua, sabar, itu saya kaji. Nanti kamu punya waktu. Yang pertama, seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir berarti sudah lahir. Sementara Yesus nanti di perjanjian baru. Kalau di situ tertulis seorang anak akan lahir. Nah, itu baru bisa masuk ke nubuatan. Karena akan, tapi ini telah. Akan dan telah itu dua hal yang berbeda. Kalau telah berarti sudah lahir. Kalau akan lahir berarti nanti lahir. Yang kedua, seorang anak telah lahir. Menjadi apa itu? Coba baca seterusnya. Saya lupa buka ayatnya. Seorang anak telah lahir, Yesaya untuk kita 9 nomor berapa? 6 apa 5 ya? 6. 6 ya? 5. Oke, kita baca 5, di sini 5. Saya buka. Nah. 5. Oh, 5. Oke. Sabar. Oke. Yesaya 9 nomor 5. Yang pertama kita baca di sini ya. Coba kamu perhatikan. Sebab seorang anak telah lahir, berarti anak ini sudah lahir. Ini di perjanjian lama loh. Yesus perjanjian baru. Bagaimana bisa jadi nubuatan? Kalau seandainya dia tertulis di sini, seorang anak akan lahir. Nah, baru boleh jadi nubuatan. Karena akan dan telah itu berbeda. Kalau telah itu kan sudah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan. Itu yang pertama kan. Yang kedua ini. Ada di atas baunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib siapa si anak ini? Penasehat ajaib Allah yang maha perkasa, Bapa yang kekal. Jadi kalau ini nubuatan untuk Yesus, berarti Yesus ini juga bukan Tuhan. Tetapi seorang anak yang telah lahir ini, anak ini menjadi penasehat. Penasehat dari siapa? Dari Allah Bapa yang maha perkasa. Karena dia yang akan menasehati semua ajaran-ajaran yang Bapaknya berikan kepadanya. Kalau itu nubuatan untuk Yesus. Dan yang ketiga,
Kalau nubuatannya seorang anak telah lahir, berarti orang, kenapa yang datang Tuhan? Oke. Nah, itu tiga. Coba. Karena ini dijelaskan seorang anak. Nah, berarti kan ada nubuatan. Seorang anak. Seorang anak kan, akan lahir atau telah lahir? Itu kan hanya apa? Iya, memang beda, memang beda. Tapi karena ini nubuatan, iya betul, nubuatan. Meskipun tidak lahir hari itu, tapi ini adalah suatu nubuatan. Nah, saya bertanya, kira-kira kalau menurut Bang Loding ini bukan tentang Yesus, tentang siapa? Ya, saya tidak tahu. Saya hanya membaca. Mengarah ke siapa? Saya hanya membaca, ini bukan Yesus. Saya hanya membaca dan ini bukan merujuk kepada Yesus. Saya tidak tahu merujuk kepada siapa. Mengarah ke siapa? Karena saya tidak tahu. Karena kalau kita compare lagi di dalam tentang kelahiran Yesus, itu kan jelas seorang putra. Artinya compare juga di Perjanjian Baru. Oke, baik. Oke, baik. Karena kita tidak tahu ini nubuatan untuk siapa, baik kita pakai nubuatan untuk Yesus, ya. Kita pakai ini nubuatan untuk Yesus. Saya ikut narasi Anda bahwa ini adalah nubuatan untuk Yesus. Saya ikut narasi Bang Bruce Lee, ya, Bruce. Oke. Nah, ini nubuatan untuk Yesus. Ingat baik-baik. Nubuatannya itu seorang anak telah lahir. Berarti nubuatan itu seorang anak. Kenapa yang datang Tuhan? Nubuatan kedatangan seorang anak manusia, tetapi kenapa yang datang Tuhan? Coba. Nubuatan seorang anak loh. Berarti kalau Anda mengatakan ini nubuatan untuk Yesus, berarti Anda harus menerima. Bagaimana bisa nubuatannya itu kedatangan seorang manusia, tetapi yang datang Tuhan? Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kenapa nubuatannya anak manusia, tetapi yang datang adalah Tuhan dan manusia? Oke. Mau dikemanakan itu, coba? Silakan. Oke. Karena kalau saya narasi bukan karena saya ini ya mengarang, tetapi kalau misalkan Allah itu datang dalam wujud kealahannya, maka pada hari itu manusia tidak akan sanggup melihat dia. Pasti manusia akan mati. Seperti waktu Musa ketemu Allah di gunung, itu tidak bisa melihat. Dan seperti Saulus ketika bertobat, ketika di Damsik ngelihat Yesus, maka matanya akan jadi buta. Artinya ada sinar yang datang kepada dia sehingga mata dia buta. Nah, kalau saya berpikir ketika Allah datang dalam wujud manusia, maka manusia itu tidak akan sanggup melihat Allah. Nah, terus? Tetapi karena dia mengambil rupa manusia supaya manusia itu menerima dan bisa melihat. Oke, dia mengambil dan menjadi itu dua hal yang berbeda atau tidak? Mengambil dan menjadi. Mengambil dan menjadi. Tapi dia dua hal yang berbeda rupa. Atau tidak? Berbeda, tapi dia mengambil rupa. Nah, jadi kita pakai yang mana? Yang dia mengambil apa dia menjadi? Karena di Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Dan di Filipi 2 nomor 5, 6, 7, 8 dia mengambil rupa manusia. Oke. Kalau jadi kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita baiklah kita. Di situ kan menjadikan manusia serupa dan segambar. Artinya bahwa ketika Kejadian 1 ayat 26 itu Allah menjadikan manusia itu serupa dan segambar Allah. Nah, makanya Allah datang untuk kedatang di dunia ini mengambil rupa supaya manusia itu bisa menerima dia. Iya. Kejadian 1 ayat 26. Yakin. Apa tadi? Kejadian berapa? 1 ayat 26. Kalau kita baca itu, coba kita.
Sekali lagi Bang Loding. Ini kita sharing-sharing santai, sharing tertutup ya Bang Loding. Ya. Nanti kan kita jadi ketemu kan? Jadi saya ke Jakarta jadi. Kamu mengatakan tadi, nah ini yang rincunya di sini saudaraku ya. Ini kita sharing-sharing rantai. Di dalam Kejadian 1 nomor 26 itu kan dikatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Benar tidak? Iya betul. Berarti rupa Betul. kita ini sama dengan rupa Allah begitu. Betul sekali. Oke. Kalau betul begitu bagaimana di Yeremia 10 nomor 6 coba kamu baca. Itu dihapus. Coba baca yang keras biar netizen dengar. Kalau kamu mengatakan bahwa manusia kita ini rupa segambar dengan Allah itu, karena ayat itu, coba kamu baca Yeremia 10 nomor 6. Ya. Yes. Yeremia berapa? Yeremia 10 nomor 6. Oke. Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar dan keperkasaan. Nah, itu tidak ada yang sama seperti Engkau. Sementara tadi mengatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya tanya sama kamu, berarti rupa kita sama dengan Allah Bapa? Anda bilang sama. Sementara dalam Yeremia 10 nomor 6 tidak ada yang sama seperti Engkau. Nah, ini maksudnya saudaraku, ini pemahaman saya ya. Saya pakai kacamata Islam. Baik. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan berarti kalau kita ini punya wajah, Tuhan itu punya wajah, bukan. Tetapi menurut gambar dan rupa kita adalah Tuhan itu maha melihat, maka kita melihat. Sifat Tuhan itu ada kepada kita. Tuhan maha mendengar, maka kita diberi telinga untuk mendengar. Tuhan maha berbicara, maka kita diberikan mulut untuk berbicara. Karena Tuhan itu laisa kamislihi syai'un, dia tidak serupa dengan makhluk. Asy surah ayat 11. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau besar, namamu besar oleh keperkasaan. Jadi marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Tuhan itu maha kasih, makanya manusia punya kasih. Tuhan itu maha cerdas, makanya Tuhan memberikan kita itu kecerdasan. Tuhan itu maha mendengar, maka kita diberikan telinga untuk mendengar. Tuhan itu maha melihat, maka kita diberikan telinga untuk, kita diberikan mata untuk melihat. Maksud dan gambar rupa kita seperti itu. Bukan berarti kita punya gigi, Tuhan juga punya gigi. Kita punya bulu ketek, Tuhan juga punya bulu ketek. Tidak begitu saudaraku. Kita belajar, ini kacamata Islam saya ya. Saya pakai kacamata Islam. Silakan. Kalau saya tanggapi dalam Yeremia 10 ayat 6 ini bicara tentang berhala. Artinya bahwa di Anthem tidak ada yang sama seperti Engkau, tentang berhala. Makanya Allah berkata, enggak ada nih seperti saya. Engkau besar dan namamu. Sedangkan berhala itu adalah patung yang tidak hidup, patung mati. Makanya Yeremia berkata, tidak ada yang sama seperti Engkau. Bukannya yang Bang Loding katakan tidak serupa dengan Allah, bukan. Ini konteks dari Yesaya ini. Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 26 itu kan sudah jelas segambar satu dan serupa. Artinya apa yang ada di dalam Allah, baik dari atas sampai bawah, itu pun dijadikan kita kan serupa dan segambar. Nah, makanya tadi balik lagi tuh, kenapa saya bilang Allah kalau datang secara kealahannya, maka manusia tidak akan sanggup melihat, tidak akan sanggup bertahan berdiri di depannya, karena manusia itu berdosa. Sedangkan Allah itu, Tuhan itu kudus dan suci. Makanya di dalam Yesaya 6 dia menubuatkan telah lahir bagimu seorang anak putra ya. Sedangkan di dalam Lukas tentang kelahiran Yesus juga putra. Jadi itu satu narasi yang sama. Salah, itu berarti kamu itu cocokologi karena kamu mau mengambil narasi yang lain, karena di situ ada putra, di sana ada putra. Sekarang begini, kalau kamu masih kokoh
Di Yeremia 10 nomor 6 ini berbicara tentang berhala. Tetapi kita lihat ayatnya sudah tertulis dengan jelas kan. Tidak ada yang sama seperti engkau. Berarti dia sama dengan siapa? Kalau sudah ada begini. Baiklah, ini konteks Iya. dalam berhala-berhala. Tetapi di sini Betul. kan Tuhan sendiri mengatakan tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, sementara Nah, kamu betul. mengatakan bahwa kita, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti rupa kita ini adalah gambaran Allah. Coba Betul, kamu betul. baca Roma. Oke. Coba kamu baca Roma 1 nomor 20 sampai 23, 3 ayat itu. Maka itu yang terjadi di kalian sekarang. Coba kamu baca Roma 1 20 sampai 23. Dari 18 juga boleh. Coba kamu baca, kita belajar di sini. Kalau memang manusia ini menurut gambar dan rupa Allah, kenapa di situ ada perkataan seperti itu? Ya. Kalau yang tadi saya bilang Yeremia 10 itu Allah itu nggak mau disamakan dengan berhala, bukannya berarti tidak serupa. Itu Tidak, konteksnya udah ini beda, tidak Bang ada Rodi. yang sama seperti Iya, engkau. Berarti karena- tidak ada yang sama. Betul. Bukan Karena masalah kalau berhala, Bang Odin- kita pun tidak sama. Coba kamu Betul. baca Roma Iya, itu. Roma berapa Bang Odin? Roma berapa? 1 nomor 20, Roma 1 nomor 20 sampai 23 sampai 20. Pokoknya Roma 1 20 sampai 25 lah, 5 ayat itulah. Mungkin itu bisa memberikan pencerahan lah. Coba Roma 1 20 sampai 25. dari 20 apa 21? 20, dari 20 sampai 25. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka membuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Oke. Coba, mereka mengganti kemuliaan Allah dengan gambaran mirip manusia. Sementara tadi kamu mengatakan bahwa rupa kita ini mirip seperti Allah. Karena marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa di Roma situ mengatakan bahwa kalian menggantikan kemuliaan Allah dengan mirip manusia? Ayo, bagaimana? Coba kamu lolos dari situ, bagaimana itu coba? Oke. Caramu lolos dari situ coba. Oke. Di sini juga kan Roma ini bicara tentang juga apapun yang mereka kerjakan itu mereka jadikan Allah. Iya, berarti Allah tidak mirip sama siapa kan? Berarti benarlah Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau. Berarti tidak ada mau sama dengan manusia, karena Tuhan itu tidak sama. Laisa kamislihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluk. Terus kenapa di Kejadian? Di Kejadian mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah itu maksudnya sifat Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita. Tuhan maha melihat, kita bisa melihat. Karena kalian hanya membaca original teks, maka kalian mengambil rupa-rupa gambar-gambar begini. Contoh, kalau Tuhan gambar rupa manusia, bagaimana? Saya berjenggot, kamu tidak berjenggot. Jadi Tuhan yang mana? Ini analogi yang biasa ya. Nah begitu, jadi tidak ada. Tuhan itu laisa kamislihi syai'un, dia tidak serupa dengan apapun. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Makanya di dalam perjanjian lama tidak ada yang dapat melihat engkau Tuhan. Di dalam perjanjian baru Yohanes 5:37, Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah.
melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Makanya maksud dan Yesus datang ke dunia itu mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, Allah Bapa itu siapa? Tuhan. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus, apakah Allah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita berdua. Datanya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus, Tuhan kita ini adalah Allah. Iya. Dalilnya mana? Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, tapi kata Pak Pendeta, kamu adalah Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30. Terus kita berdoa kepada siapa Yesus di dunia ini? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Data semua itu. Coba kamu buktikan kepada saya dengan netizen 7,2, kamu buktikan kepada kami semua di mana ada tercatat ketuhanan Yesus di dalam Bibel sehingga kalian menuhankan Yesus. Di mana ada catatan? Kalau kemanusiaan Yesus ada 10 ayat kemanusiaan Yesus ya. Kisah Para Rasul 4:27, Kisah Para Rasul 3:13, Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42, Matius 12:15, Matius 11:25, Yohanes 12:49 sampai 50, Yohanes 15:15. Nah, 10 dalil kemanusiaan Yesus. Coba kamu kasihkan saya satu dalil ketuhanan Yesus, menceritakan tentang ketuhanan Yesus, coba. Saya kalau balik nyari Alkitab, dia nge-freeze ya nih, Bang Loding. Maksudnya terdiam gak nih gambar saya? Tidak. Dia cuma terjeda saja. Nah, begitu. Itu terjeda. Iya terjeda, tidak apa-apa. Cari saja kan. Cari, nanti kamu bilang saya bantu buka di sini. Karena tugasmu mencari kan. Gitu. Ya. Aman ya? Ya aman. Tip-tip layar teman-teman, love orange ya. Jangan lupa tip-tip layar love orange. Ya. Kasih kencang sambil share-share. Makasih Bapak siapa tadi kirim paus. Alhamdulillah besok saya bisa goreng ikan paus. Terpaksa besok kita lagi bagi-bagi di tetangga paus besar sekali tadi. Makasih Bapak ya. Semoga Bapak kirim saya paus, Allah balikan Bapak mendapat lumba-lumba ya. Makasih, berkah selalu Bapak. Minum dulu. Ini setelah diskusi langsung. Ya. Markus 1 Bang Loding. Coba dulu. Markus 1 ayat pertama dan ketiga. Markus 1 ayat 1 sampai 3. Markus 1 ayat 1 sampai 3. Oke. Kita buka. Markus 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini bukan perkataan Yesus, saudaraku. Ini perkataan Matius. Ini nubuatan Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya ini nubuatan. Artinya ada nubuatan tentang Yesus. Iya, emang ini baik. Yohanes, tapi ada nubuatan. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kita ikutlah. Kita ikut data yang ketiga ya. Data yang ketiga kita ikut. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan.
luruskanlah jalan baginya. Berarti di sini Yesus Ya, adalah Tuhan menurut data ini, benar? betul. Oke, Iya, saya betul, kunci ya. betul. Oke. Ya, Menurut Markus di data 1 nomor 3 Yesus adalah Tuhan. Saya kunci, ya. betul. Oke? Itu Oke. Coba nubuatan kamu ya, baca Lukas nubuatan. 4 nomor 8. Iya, coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Saya sudah kunci nih. Di Markus 1 Oke. nomor 3 bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8 ya. Ya, tip layar teman-teman, kasih kencang. Lukas 4 nomor 8. Hmm. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, Nah, kita mau ikut Oke. yang mana? Menurut Oke. Markus 1 nomor 3, Yesus adalah Tuhan. Menurut Lukas 4 nomor 8, Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan. Jadi kita mau ikut yang baik. mana? Kita mau ikut perkataan Markus 1 nomor 3 apa perkataan Lukas 4 nomor 8? Karena di Oke. dalam Markus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sementara di dalam Lukas, Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan. Jadi kita mau ikut yang mana? Ya, baik. Itu kalau kita baca di dalam Lukas 4 ini, Bang Loding, ketika Yesus itu dicobain oleh iblis di padang gurun. Iya. Nah, ketika Kisah itu ketika dia iblis dicobai. ketika iblis menyampaikan kepada Yesus, jika kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ini di ayat ke-6 ya. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Makanya di ayat ke-7 ketika Yesus ditantang atau dikasih sesuatu yang menurut iblis itu bagus, tapi Yesus bilang di ayat ke-7, jadi tadi di ayat keberapa, Bang Ruding? Ya, apa di ayat ke-8-nya? Lukas 4 Tetapi nomor engkau- 8. Ya, tapi di ayat Sebab ada ke-8-nya, tertulis, betul, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya, Yesus memberikan pengertian kepada iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. iya. Berarti Nah, dia tuh- yang harus sembah Dia itu sedang siapa? Menurut Oke, Yesus. dia itu sedang berdialog dengan iblis. Iya, saya Makanya- tahu. Berarti menurut Yesus, apakah perkataan Yesus mengatakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu? Berarti Tuhan Allah itu cuma dikhususkan iblis atau seluruh manusia? Oke, saya bikin analogi gini kepada Bang Loding. Ah, coba. Ketika Bang Loding saya lihat sesat menyembah pohon, oke. Mm-mm. Ketika saya bilang, Bang Loding itu harus menyembah Tuhan Allah, karena itu yang benar, Oke. bukan menyembah Baik. pohon ini. Baik, betul Nah, seperti sekali. itu. Nah, sekarang permasalahannya Seperti betul itu. sekali. Oke, betul. Sekarang permasalahannya, apakah Tuhan Allah itu Tuhan semua orang atau cuma dikhususkan untuk saya karena saya menyembah pohon? Semua orang, karena Semua yang benar orang. itu Oke. ya, karena Oke, semua orang. karena Oke, sabar. karena di dalam Sabar. ya, ini saya Iya, tambah sabar. dikit. Oke, silakan. Saya tambah dikit. Oke. Karena di dalam surat Maryam 19 ayat 36, Isa berkata bahwa engkau harus menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Artinya Iya, betul. Isa memberikan sekali. engkau harus menyembah Allah yang benar. Nah, demikian Iya, juga betul sekali. Analogi kamu tadi sudah masuk. Saya sudah paham sekali. Ketika saya menyembah pohon, maka kamu mengatakan kepada saya, sembahlah Allah Tuhan, sembahlah Betul, Tuhan iya. Allah. Benar betul kan? seperti Yesus bilang Nah. kepada iblis ini. Iya. Iya, berarti Tuhan Allah ini Tuhan semua orang atau bukan? Itu pertanyaannya. Semua orang. Tuhan semua orang, baik, Tuhan semua orang. Nah, sembahlah Tuhan Allahmu. Nah, Betul. kenapa Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan, sementara Markus 1 nomor 3 mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi yang mana yang Tuhan yang benar ini yang harus disembah? Yesus apa Allah? Karena Allah juga Oke. Tuhan seluruh manusia. Yesus juga menurut Markus adalah Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Satu.
Satu Karena yang mana? Allah ya, apa Yesus? Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Nah, karena gini Nah, Bang baca Loding kan, seterusnya. Oke, kamu mengatakan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya. Nyala saja betul. engkau berbakti. Nya itu merujuk kepada Yesus atau siapa? Oke. Hanya Ada katanya kepada di Dia situ. sajalah. Hanya Nah, kepada hanya Dia kepada sajalah. dia itu merujuk kepada siapa? Yesus atau Allah Bapa? Ya, kepada Tuhan Allahmu ini. Ya, kepada sabar. Dia itu merujuk kepada Yesus apa kepada Allah Bapa? Jadi gini, Ayo. hanya kepada Dia Nah, sajalah. Kayak contohnya hanya nih, kepada dia yang berkata saya. ya, Oke, kamu berkata kepada saya tadi, ya. Ketika saya ya, menyembah pohon, kamu berkata saya kepada datang. saya, loading, Oke, sembahlah Tuhan Allahmu betul. dan hanya kepada dia saja Kepada lah Dia yang engkau sajalah. berbakti. Berarti yang Betul. harus saya sembah kamu atau dia, Allah Bapa? Allah Bapa. Allah Karena Bapa berarti menurut gini, karena Yesus yang Tuhan adalah Allah Bapa atau dirinya. bukan. Jadi di ayat Lukas 4 ini di Lukas 4 ini ayat 8, dia bicara tentang iblis ini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, iblis, gitu. Iya tahu, Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya tahu. Makanya ketika saya menyembah pohon, datanglah Bruce. Bruce mengatakan, loading, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah saja engkau harus berbakti. Berarti saya harus menyembah kepada Allah Bapa atau kepada kamu yang berkata itu. Menyembah Allah Bapa. Allah Bapa berarti bukan Tuhan. kamu kan? Kalau dalam analogi saya ke Bang Loding, bukan. Bukan. Berarti ketika Yesus mengatakan kepada iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Berarti Tuhan Allahnya itu merujuk kepada Yesus atau kepada Allah Bapa? Kepada Dia dan Allah Bapa. Oh, tidak ada begitu. Itu sudah Jadi, dua. Tidak ada seperti mana datanya coba. Oke. Nah. Seperti gini Bang Loding. Kenapa di dalam Komal debat ini sering nggak masuk, ya kan? Artinya ada satu perdebatan tentang Yesus, karena titiknya nggak ketemu. Oke, saya kasih ketemu. Baca Yohanes 1:14. Saya kasih ketemu di situ. Baca Yohanes 1:14. Coba. Saya kasih ketemu di situ. Kamu baca, ada kejanggalan di situ yang mungkin setiap orang Kristen tidak perhatikan. Waalaikumsalam, Bunda Selfie. Ya, dibantu tap layar teman-teman ya, kasih kencangnya. Ini kita lagi diskusi tertutup ya teman-teman. Tertutup. Karena beliau mau yang tertutup, beliau tidak mau yang terbuka. Baik. Bang Loding tahu kalau saya udah naik ini pasti tertutup. Karena pasti kita tahu, udah pasti tertutup. Ada grupnya. Iya, karena kita sudah kontek-kontekan di WA dan insya Allah teman-teman, hari di Jakarta nanti saya akan bertemu sama beliau, bantu dukung saya teman-temannya. Siap. Bantu dukung saya teman-temannya. Kita ngopi-ngopi saja. Jadi baik. Kita cuma di ngopi saja ya. Kita bahas tentang keselamatan tapi di kopi-kopi ya. Siap. Pokoknya kita sambil ngopi bareng. Santai aja. Iya. Yohanes berapa tadi Bang Loding? Yohanes 1:14. Coba dibaca. Oke. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini kan udah jelas. Nah, di situ ada kejanggalan atau Yesus. tidak ketika kamu baca itu? Ada kejanggalan atau tidak? Kalau saya lihat tidak ada. Oke, baik. Firman itu telah menjadi manusia, karena baik. Yohanes 1:1, firman itu adalah. Oke, baik. Pada mulanya ada firman. Baik, sabar. Ya. Oke, baik, sabar. Sabar. Saya buktikan. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Yang diberikan kepadanya, ya. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Siapa yang memberi? Yang memberi ya Tuhan sendiri. Iya, yang memberi siapa?
Ayo, Tuhan ayo. Oke, Tuhan. Yang menerima sebagai anak siapa? tunggal Bapa. Yang menerima Ya, yang Yesus. menerima siapa? Yang menerima Yesus. Manusia itu. Berarti ada berapa Manusia. keberadaan? Oke, kalau dalam konteks ini 2. Bukan dalam konteks itu keimanan kalian, itu kitab suci kalian, Iya. berarti 2. Ah, ketika 2. sudah dikatakan 2, yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang mana Tuhan langit dan bumi sama aja dua-duanya itu. Berarti Tuhan kamu 2. Tuhan saya 1. Itu. Konsekuensi yang di situ, saudaraku, begini. Jadi gini. Kalau Gimana? kalau bicara tentang Tuhan 2 itu terlalu banyak, apalagi 3 ya, terlalu banyak. Kamu sendiri yang Karena- bilang, bukan saya. Karena Kamu sendiri yang bilang. Oke, karena saya berpikir Tuhan itu 1. Oke, Tuhan itu 1 yang mana? Yang memberi atau yang menerima? Yang memberi. Yang memberi Tuhan, berarti yang menerima bukan Tuhan, betul? Manusia. Oke, yang menerima Tetapi, bukan Tuhan, oke. kan? Bukan, tetapi manusia dijadikan manusia. Makanya balik lagi Oke, tadi di dalam sabar dulu. Iya, sabar dulu. Yang memberi adalah Tuhan, yang menerima bukan Tuhan. Tuhan juga, tapi dia menjadi manusia. Berarti Tuhan memberi kepada Tuhan. Sekarang gini, Bang Loding. Oke, Nah, gimana, Bang Loding, saya buat lagi analogi lagi. Ah, coba silakan. Oke. Ketika Allah itu turun ke dalam ke dunia mengambil rupa manusia, apakah posisi Allah itu hilang? Sudah? Ya, apakah posisi Allah itu hilang? Atau ketika Bang Loding itu sebagai CEO, ketika Bang Loding turun ke karyawan atau ke bawah, apakah posisi CEO itu hilang? Kan tidak, tetap aja Ya, masih ada. tidak. Gitu. Tidak. Oke, Dia tidak hanya, hilang. dia Berarti hanya kamu turun merujuk. mengambil rupa. Oke. Saya mengatakan, kalau begitu saya bertanya kepada kamu yang simpel dulu. Ya. Mengambil dan menjadi itu sama apa beda? Itu dulu. Mengambil dan menjadi, ya sama itu. Sama? Sama. Coba buktikan kalau sama. Buktikan kalau sama. Oke. Coba. Buktikan kalau sama. Intinya Coba kan kamu cari. sama-sama mengambil, sama-sama jadi wujud manusia. Coba. Saya bukan kingdom ini, saya bukan. Ya, sabar ya. Kita buka, kita cari. Kalau sama baru kita lanjutkan. Kalau beda berarti kamu minta pertanggungjawabannya. Ya, nih. Mengambil dan menjadi itu dikatakan beda. Beda. Mengambil dan menjadi sama apa beda? Beda. Beda tindakan pula. Coba. Nah, Oke. beda tindakan karena begini. Kenapa beda tindakan? Bentar. Nah, kenapa beda tindakan? Ketika korek ini mengambil HP, berarti masih ada korek dengan HP karena dia mengambil. Tetapi jika korek ini menjadi HP, berarti korek tidak ada karena sudah ada bentuk HP. Iya. Kalau yang sekarang kita mau ikut yang mana? Di Filipi 2 nomor 6, ia mengambil rupa manusia. Sementara di Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Mana yang kita mau ambil nih? Mengambil atau menjadi? Sementara dua hal ini berbeda. Nah, mana yang kita mau ikut? Disinilah saya mengatakan. Oke. Nah, Jadi gini. Silakan coba. Ketika dia mengambil rupa, artinya kayak tadi kan Tuhan mengambil manusia,
mengambil rupa. Terus dia jadi manusia. Kita mau ikut yang mana dulu? Biar Oke. kita lanjut. Mau ikut yang mengambil atau menjadi? Karena mengambil dan menjadi beda. Nih, korek Iya, beda, mengambil beda. HP. Berarti ada korek dengan ada HP, betul? Tetapi jikalau korek menjadi HP, koreknya tidak ada lagi. Yang ada cuma HP. Ketika nasi Tapi- sudah menjadi bubur, nasi itu tidak ada lagi. Yang ada hanya bubur. Ketika nasi mengambil bubur, berarti ada bubur, ada nasi. Jadi kita mau ambil yang mana? Coba. Mengambil rupa. Oke, mengambil rupa berarti Yohanes 1:14 itu dihapus. Serba salah, saudaraku, serba salah. Seandainya kalian mengikuti yang tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Itu sudah jelas. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi siapa? Allah Bapa yang tidak terlihat. Yang menerima siapa? Yesus. Kenapa diberikan kemuliaan kepada anaknya? Baca Yohanes 17:1. Yohanes 17:2. Kenapa Yesus diberikan kemuliaan kepada, kenapa Yesus diberikan kemuliaan? Coba baca Yohanes 17:1-2. 17 Ayat 1 sampai 2. dan 2. Iya. Demikianlah kata Yesus, lalu menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, kenapa Yesus diberikan kemuliaan? Agar Yesus bisa memuliakan Bapa di hadapan mereka. Coba baca Yohanes 17:1. Ya Bapa, Iya. sudah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Agar anakmu Betul. bisa mempermuliakan engkau di hadapannya. Berarti maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia untuk memuliakan Bapa kepada kita yang tidak tahu Bapa itu. Karena Bapa itu tidak terlihat, tidak terhampiri. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Terus bagaimana kita bisa mengenal sosok Bapa, sosok Allah yang tidak terlihat? Melalui anaknya yang diutus. Dalilnya mana? Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti Yesus datang ke dunia mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, tidak mutar-mutar. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Yohanes 3:4. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus, apakah benar kamu menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya. Ingat. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya dalam Yohanes 14:1, di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Itu perikopnya rumah Bapa loh. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Sebagai utusan. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ketika Yesus selesai membangkitkan Lazarus, maka Yesus mengadakan tangan ke langit. Ya Bapakku,
Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jikalau kita sudah percaya bahwa Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sama dengan kami di Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Yosua Hamasya Rasul Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesua Hamasya, Yesus Kristus adalah utusan. Inilah hidup yang kekal. Yesus mengatakan satu-satunya. Kalian mengatakan tiga di dalam satu. Dari setiap para nabi, mereka selalu mengajarkan Tuhan yang satu. Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengatakan perkataan yang sama di dalam Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Esa. Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Esa. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu, Esa. Nah, kalian Kristen dapat pengajaran dari mana Tuhan tiga di dalam satu? Oke. Ayo. Oke. Silakan. Jadi saya itu penganut bukan Tritunggal, Bang Loding. Oh, sudah berubah. Ya, mantap. Alhamdulillah. Nah, jadi saya nggak setuju dengan tiga dalam satu. Makanya ketika pembukaan saya masuk di Bang Loding, cek 1 2 3 3 2 1 itu saya nggak setuju dengan itu. Karena Allah itu satu. Yohanes 17 ayat 3. Suaranya Bang Loding. Suaranya hilang. Hilang suaranya. Cek. Oke. Berarti pemahaman kamu Yohanes 17:3 ya. Yesus bukan Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Sepakat? Ya, sepakat. Oke. Berarti Yesus adalah ciptaan. Dia diciptakan. Oke, dia diciptakan. Berarti Maria. Yesus anak yang paling dikasihi oleh Allah Bapa. Yes, itu ada ayatnya. Oke. Ketika Yesus disalibkan, dia teriak Eli Eli lama sabaktani. Artinya apa? Bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Allahku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Betul? Betul. Ya. Coba kamu baca Yohanes 8:29. Lalu itu kan ketika Yesus itu disalib, itu kan dia diberi tugas. Iya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan ketika dia disalib, dia teriak Eli Eli lama sabaktani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Coba. Bertentangan tidak dengan Yohanes 8:29? Bunyinya Biar apa itu? kita tahu. Biar kita tahu. Yohanes 8:29. Coba baca. Bunyinya apa itu? Dia yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian karena aku selalu melakukan yang dikehendaki olehnya. Coba baca. Biar agak enak. Coba baca. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, terus siapa yang teriak di Eli Eli lama sabaktani, Allahku, engkau meninggalkan aku?
Sementara Yesus sendiri mengatakan, Bapakku yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Terus, sosok siapa yang teriak di kayu salib, Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan? Yesus sendiri yang disalibkan. Karena di dalam kemanusiaannya, dia kan merasa sakit. Di dalam kemanusiaannya ada rasa sakit. Makanya ketika dia menjalankan penyalipan itu, sebenarnya kan dia menolak. Kalau bisa cawan ini berlalu. Tetapi hanya kehendakmu saja yang jadi. Ketika dia mengalami penyiksaan, penyalipan, dia sebagai manusia dia berkata, Eli Eli sabatani. Tetapi apakah di saat itu Yesus ditinggalkan terus? Tidak, Bang Loding. Akhirnya dia mati. Itu asumsimu, saudaraku. Pakai data dong. Pakai data dong. Masa pakai asumsi? Di mana berkata seperti itu? Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yohanes 8:29, Yesus sendiri mengatakan, dia yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Oke. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, menurut Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib? Saya tahu itu narasinya itu. Nanti saya tahu itu. Karena udah beberapa kali Bang Loding. Takut mentok. Kan udah berkali. Saya tahu ini narasinya ini. Karena udah 2 kali saya diginiin. Ya sudah. Kalau begitu nanti di Jakarta biar ashadu sekalian di Masjid Istiqlal kan? Jadi iya, karena tidak mungkin Bapak mengutuk anak. Kenapa? Pasti penutupnya itu, saya tahu itu. Nanti larinya di keluaran. Ulangan 21 nomor 23. Apa sih menurutnya di situ? Penggenapannya di Galatia 3:13. Begini saudara, coba kita tukar pikirannya. Karena dari Bang Loding itu pasti bukan Yesus yang disalib, Yudas. Saya tahu itu. Ya memang bukan itu. Dia kalau menurut data. Saya tahu itu. Bukan menurut saya, saudaraku. Itu menurut data. Mau kita buktikan? Saya tahu itu udah. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Sudah 2 kali itu saya kena sekak di situ. Pasti Bang Loding larinya ke situ terus itu. Saya tahu itu. Saya tahu sekarang itu. Ketika kamu, jadi begini saudaraku. Ketika kalian Kristen, ketika ada yang tidak menuhankan Yesus, berarti kita diskusinya lari kepada penyaliban. Karena itu satu-satunya jalan keluar. Ketika dia tidak menuhankan Yesus dan dia tidak percaya penyaliban adalah penebusan dosa, bahwa yang disalib bukanlah Yesus, melainkan yang telah diserupakan, maka siap-siaplah 1-2 hari akan dia asyhadu. Karena sangat rancu. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib, pada kayu salib. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Ternyata nubuatannya ada di Ulangan 21 nomor 23. Apabila orang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka janganlah kau gantungkan mayatnya semalam-malaman. Karena Elohim mengutuk orang yang digantung di tiang. Masa Bapak kutuk anak? Konsekuensi yang kalian terima. Sekarang saya mau tanya sama Bung Loding. Ketika Yesus disalib, kan kalau di dalam Kristen itu penebusan dosa ya. Benar gak Bang Loding? Iya. Kalau dalam Kristen ya, penebusan dosa. Karena di dalam Yesaya 53 itu sudah diceritakan tentang Yesus. Kenapa Yesus disalib? Karena untuk menebus dosa manusia. Jadi kalau saya pikir begini ya Bang Loding, narasi-narasi tentang Yesus ketika kita berdiskusi
Ini nggak ketemu ini. Titiknya ini pasti Coba bentrok baca. terus ini. Coba baca. Baca ini. Coba. Matius 9 nomor 7. Matius 9 nomor 6 dan 7. 6. Matius 9 nomor 6. Coba baca Matius 9 nomor 6. Oke. Tetapi supaya kamu tahu, benar ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Coba. Coba saya buka ya. Nah, Matius 9 nomor 2. Matius 9 nomor 2. Saya lupa ya. Matius 9 nomor 2. Coba kamu baca. Matius 9 nomor 2. Maka Matius 9 nomor dibawa, iya. Iya. Matius 9 kan? Maka dibawa oranglah kepadanya orang Iya, lumpuh. Matius 9 nomor 2. Iya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oke. Oke, kutanya sama kamu. Ketika Yesus berkata, percayalah wahai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus berkata-kata bahwa dosamu sudah diampuni, dosa anak itu diampuni atau tidak? Jangan macet. Ya. Enggak. Terus. Enggak macet. Oke, ketika Yesus, ya. Oh, iya, siap. Ya. Mau cas dulu? Apa gimana? Oke, ketika Yesus, ketika Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, berarti dosa anak itu diampuni atau tidak? Dosa anak itu diampuni karena ketika Yesus di kayu salib pun ada penjahat yang di sebelahnya. Hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku. Apa yang tidak, saya tanya yang ini saja. Saya tanya Matius 9 nomor 2. Ketika Yesus mengatakan bahwa ia kepada orang lumpuh itu dan percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus berkata-kata bahwa dosamu telah diampuni, dosa anak itu sudah diampuni atau tidak? Diampuni atau tidak? Iya, sudah diampuni karena dia diampuni. Tuhan. Oke, diampuni. Diampuni. Nah, kalau Yesus berkata-kata, kalau Yesus berkata-kata saja dosa anak itu sudah diampuni, terus buat apa dia mati di kayu salib untuk menembus dosa? Karena itu kalau padahal dia berkata-kata bisa. Karena itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Coba mau baca. Berarti penyaliban atas kehendak siapa? Penyaliban rencana siapa? Penyaliban itu karena itu adalah dari Allah sendiri. Ayo. Kehendak Allah sendiri. Ya, pegangan ya. Pegangan. Saya tahu ini. Penyaliban. Larinya kemana saya tahu ini. Saya tahu larinya kemana ini. Tidak mungkin, saudaraku. Saya udah 3 kali naik di Tidak mungkin penyaliban datang dari Allah Bapa. Karena kalau penyaliban datang daripada Allah Bapa, berarti Matius 19 nomor 16, 17, 18 dihapus. Coba kamu baca. Karena hukum tradisi mereka, orang penjahat itu disalib. Iya, orang-orang penjahat itu disalib. Ya. Yesus penjahat atau bukan? Bukan. Nah, kalau Yesus bukan penjahat, buat apa dia disalib? Dibaca Yesaya 53 itu lebih jelas itu. Baca Yesaya 53, tapi jujur ya. Ya. Baca sampai data ke 12, dari 10 sampai 12 dibaca terus ya.
Jangan Dari lewati itu, satu. bahaya kalau kamu ke situ. Dari Baca. satu dulu. Dari satu. Iya, Yesaya 53 baca dari 1, Iya. silakan. Silakan baca. Betul ya. Nih, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat kedua, sebagai tauruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, ya, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, oke, Yesus itu dihina ya, ia dihina dan dihindari orang ketika dia dalam penyalipan ya, siksaan itu. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Oke, di ayat ke-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikuknya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Di ayat selanjutnya, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Oleh orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Artinya ini bercerita tentang Yesus ya. Dia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tapi Tuhan berkehendak ya meremukan Hati. dia dengan kesakitan. Hati. Itu di Terus. ayat ke-11. Tuhan berkehendak apabila Iya. dia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah. Iya, baca terus. Tuhan Dia akan berkehendak meremukan 10? dia, meremukan dia. Oke, baca data 10 pelan-pelan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah. Ia akan melihat keturunan, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oke, fokus. Ya. Ada kejanggalan di situ atau tidak? Jujur. Tidak ada, kan ini nubuatan ini. Tetap yakin nubuatan itu untuk Yesus. Yes, untuk Yesus. Oke, kita mulai. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai penebus salah. Ia akan melihat apa? Keturunannya. Nah, di mana keturunan Yesus? Tunjukkan sama saya. Nah, di dalam sisilah. Tunjuk dia akan melihat keturunannya. Berarti keturunan siapa? Yesus apa keturunan Abraham? Yesus keturunan Abraham. Tapi yang dikatakan ini kan nubuatan untuk Yesus. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Carikan saya keturunan Yesus. Oke, Di mana di dalam keturunan Matius Yesus? 1 ayat 1, 2 dan seterusnya. Baca itu keturunan siapa? Yesus atau bukan? Oke, Keturunan inilah Yesus sisilah berarti Yesus Kristus. Kalau inilah sisilah Yesus itu Kristus. aduh.
Bang Loding itu bisa lihat tidak? Pakai gitu. Bisa saya lihat pakai mata batin. Coba. Di situ yang kamu baca, yang kamu bilang itu silsilah Yesus, yang diminta keturunan Yesus. Kamu tahu enggak? Kamu punya keturunan kan? Keturunan Punya. itu bagaimana? Naik apa mundur? Nah, cari. Oke. Jangan kamu bilang keturunan rohani. Nanti kubuka datanya kenal lagi itu. Banyak jebakan Batman di situ. Kalau tidak apa-apa jadikan PR kan? Karena kita kita diskusi tertutup. Berarti metode Ya. kita belajar. Yesaya 53 ayat 10. Ya. Mau jadikan PR biar kita lanjut. Coba dilanjut, coba. Ya. Tapi bagaimana Yesaya 53 ini jadikan nomor 10 jadikan PR apa gimana? Lanjut coba, gas, kita gas. Oke, gas. Kalau begitu carikan saya keturunannya di mana? Kalau bilang PR baru kita lanjut. Kalau tidak cari keturunannya di mana? Siapa keturunannya? Keturunannya ya orang Mas kan dia coba Bang Loding. Coba kamu cari dulu. Kalau tidak PR, Bang Loding ini jadikan coba. PR buat saya. Coba PR, coba. Oke. Berarti ini jadikan apa? Nah, coba dulu masih coba. rapat tertutup tapi kok gengsi lagi. Tidak bisa saudaraku, tidak bisa jadikan itu, tidak bisa jadikan nubuatan, tidak bisa. Karena sangat bertentangan nanti dengan inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Berarti di perjanjian baru Tuhan itu menipu. Tuhan mengatakan inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun, maka iblis mengatakan, loncatlah kamu ke situ. Karena sebab ada tertulis, malaikat-malaikat akan menjaga kamu dari segala penjuru sehingga kakimu tidak terhentuk batu. Kok bagaimana bisa dia ditombak, dia dicaci, dia dimaki? Tidak ada seperti itu. Anak yang dikasihi oleh Allah Bapa, anak yang dimuliakan. Coba, ini ku kasih kamu kisi-kisi sedikit. Baca Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Kutuk. Kisi-kisi. Kasih kisi-kisi sedikit sama kamu. Ulangan 27 nomor 25 sampai nomor 26. Ulangan 27. Kutuk dan berkat. Buka, coba bacalah. Ulangan 25, Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Nanti itu kasih kisi-kisi. Ulangan. Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Ulangan 27. Tip-tip layar teman-teman, kita pecahkan 3M. Masya Allah, makasih. Jangan lupa love orange teman-teman ya. Terima kasih yang sudah baik hati. Ayat berapa tadi? Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Ah, ini saya udah tahu ini nih. Saya udah tahu ini. Iya, sudah tahu dibaca toh. Ah, ini udah 3 kali saya baca ini. Ah, terjebak lagi saya. Yes. Sudah tahu ini arah ini. Kasih senjatanya ini nih. Saya tahu nih senjata ini. Senjata terakhir ini untuk jeder. Saya udah paham ini. Coba silakan dibaca kalau begitu. Ayat ini udah 3 kali saya baca. Terus kalau kamu baca,
Tidak mungkin lah nubuatan begitu, tapi penggenapannya itu salah. Kalau saya kasih kamu satu ayat ya, demi Allah, kalau kamu mau cari ayat itu sampai kamu dapat, kalau kamu dapat, tidak ada ayat itu. Gimana Ini ayatnya tadi? di sini. Apa tadi? Coba. Soalnya putus-putus tadi. Kalau saya kasih kamu satu ayat dan kamu dapat dia punya nubuatan, saya tutup komal saya. Demi Allah kamu tidak akan dapat. Dan ini saya sudah tantang semua orang. Ini ayat ini saya belum kasih sama kamu. Coba saya kasih sama kamu ya. Ini berarti senjata kedua ini. Iya. Nah, coba kamu baca di dalam, coba kamu baca di dalam Lukas 24 nomor 46. Itu selain kalau revisi, baru dia tambah boleh. Kalau dia belum tambah itu kamu cari sampai. Lukas berapa? 24 tentang akhir zaman. Lukas tentang 24, akhir zaman. Lukas 24 nomor 46. Iya nih. 46. Oke. Katanya 24 ya. Ya. Lalu katanya kepada mereka. Ya, katanya Lukas kepada mereka. 24, Lukas 2, ya, baca. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Maksudnya Kamu carikan coba. Maksudnya Iya. tertulis di mana? Maksudnya gimana? Iya, tertulis di mana? Tertulis demikian. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana itu? Yang jelas di Alkitab. Tertulis demikian. Iya, di mana? Carikan. Carikan. Saya tunggu. Ini terjeda lagi ya, bentar. Iya, tidak masalah, carikan. Bentar ya, bentar. Iya. NRK, Hologos, tep layar dong, bos. Halo Bang Loding. Iya. Mana? Matius 16 ayat 21. Tertulis di mana? Tidak akan dapat. Matius 16 ayat 21. Coba baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, inilah kalian tidak baca Bible tapi kalian tidak paham. Inilah yang harus saudaraku ini harus belajar. Karena kenapa? Yang dibacakan di situ saudaraku, coba kamu baca baik-baik ya. Kamu baca baik-baik di situ. Ini mudah-mudahan kamu bisa pahami atau kamu coba cari di Google. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian itu berarti tulisannya harus sama apa beda? Iya, ada sama. tertulis demikian. Iya. Ada tertulis demikian. Berarti Iya. tulisannya harus sama, tidak bisa berubah. Ya, meskipun beda tulisan tapi satu tujuan. Tidak Kan boleh. gitu. Ada penekanan harus tertulis demikian.
Ada tertulis demikian. Kalau demikian itu sama apa beda? Itu penekanan itu. Ada tertulis demikian. Sama. Jadi tertulis demikian berarti tulisannya harus begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Berarti tulisannya harus sama. Cari di mana tertulisnya itu. Iya, artinya kan yang kamu kasih tadi, itu tulisannya beda, tetapi maknanya sama. Iya, tapi ini sama. Iya. Yang ini tulisannya harus sama karena ada tertulis. Ada tertulis demikian. Berarti tertulisnya demikian. Seperti apa? Mesias harus mati dan menderita dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana itu? Itu yang kamu carikan. Kalau tadi tidak ada, kalau tadi hanya begini tadi ya. Katanya kepada mereka ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga, itu tidak masalah. Karena tidak ada penekanan demikian. Tetapi di sini ada tertulis demikian. Kalau dia sudah memakai kata demikian, berarti tulisannya harus sama apa beda? Ya harus sama. Karena tertulis demikian. Berarti tulisannya yang di sini sama dengan tulisannya di sebelah. Tapi kan kamu carikan. Iya, oke. Tapi kan tidak mengurangi dengan satu tujuan yang sama, Bang Lodi. Bukan itu, berarti itu doktrin. Berarti hapuslah ini demikiannya. Kita kan ikut yang tertulis. Masa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena ada tertulis demikian. Ya, karena kan dari pengakuan Petrus, terus yang pengakuan tadi di dalam mana tadi? Yohanes berapa? Bukan masalah itu. Coba kamu baca ulang. Kamu baca ulang Lukas 24 nomor 46. Coba baca. Coba baca baik-baiklah. Di sini kita belajar kok. Begitu. Jangan sampai cuma gara-gara kalian tidak jujur, akhirnya kalian perkosa bahasa Indonesia itu kan, pura-pura tidak tahu atau bagaimana. Katanya kepada mereka. Sekarang gini. Katanya ini siapa yang bicara? Itu kan Yesus yang berbicara. Oke. Yang tadi saya bilang Matius 16 ayat 21, siapa yang bicara? Yesus. Oke. Artinya kan itu kan Yesus juga yang berbicara. Itu tafsiranmu, saudaraku. Coba baca. Ada tertulis demikian. Iya. Coba kamu searching dulu, kamu cari. Apa maksud ada tertulis demikian? Apa maksud begitu? Seandainya tadi kalau dia mengatakan begini, katanya kepada mereka ada tertulis. Ya. Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, itu tidak masalah. Tetapi ini ada penekanan, ada tertulis demikian. Berarti tulisannya harus sama. Tidak boleh berbeda. Satu huruf pun. Harus sama. Carikan di mana itu. Kalau tidak jadi berarti sudah 2 PR nih. Ayo. Tapi kan memang kan kalau untuk sama ini mungkin saya belum dapat. Tetapi kalau satu tujuan tentang Mesias atau Yesus, tidak boleh ingat. Nubuatan di dalam kitab suci tidak boleh menafsirkan melalui pemahaman dan kehendak sendiri. Yang tertulis itu demikian. Jangan kamu rubah lagi. Belajarlah. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Karena kami orang Islam itu ketika membaca Al-Quran, sami'na wa ta'na. Makanya ketika Al-Quran memerintahkan kami sholat menghadap ke Ka'bah, walaupun banyak oten mengatakan kami menyembah Ka'bah, kami menyembah batu, itu urusan mereka. Makanya saya selalu mengatakan bahwa seandainya di dalam Al-Quran perintahkan bahwa kita sholat menghadap ke laut, saya yakin seluruh orang Islam yang ada di dunia ini pasti sholat menyembah ke laut, menghadap ke laut. Karena kami ketika dibaca Al-Quran, kami sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Nah, bagaimana dengan kalian? Ada tertulis demikian. Berarti tulisannya harus sama. Tidak boleh berbeda. Iya. Nah, kalau menurut Bang Lodi ada. Ya carikan. Kalau tidak tahu jadikan PR. Oke. Tapi kan saya carikan dalam Matius tadi satu tujuan. Artinya Mesias itu kan bicara tentang Yesus. Tapi meskipun nggak sama, tapi kan satu arah. Kalau demikian itu sama apa beda? Sama, berarti cari yang sama, bukan satu arah. Contoh, ada yang harus sama dengan loading.
kan? Berarti cari yang sama dengan saya, hidung tinggi, ganteng, kan? Begitu, bereok, begitu. Jenggotan. Setia, jenggotan harus sama. Tiba-tiba kamu cuma ambil yang, oh karena dia sana orang timur, dia hidungnya tinggi, kulitnya agak, itu sudah tidak sama. Tapi kan di dalam Lukas 24 ini kan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Betul kan? Iya, tapi Mesias penekanannya situ demikian. Harus ada tertulis harus. demikian. Oke. Demikiannya itu kamu fokus, saudaraku. Iya, mungkin kalau Kamu untuk hapuslah demikiannya itu. kalau untuk sama saya belum dapat, tapi kalau narasinya satu arahan, dia menderita dan dibangkit pada Ya, hari saya ketiga, tidak ada. minta. Kalau kamu mengasihkan dia narasinya satu arah dengan itu, hapuslah demikian di sini. Kan yang kita minta demikiannya. Kalau kamu bilang kamu belum dapat, berarti jadikan apa? RP, duit. RP. Berarti sudah 2 PR ya. Oke, downloading.